Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna dan rekan saya Rina Novita. Saya dari kelompok 1. Kali ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang lembar kerja siswa LKS IPA di SD atau MI. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Lembar kerja siswa dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. LKS atau lembar kerja siswa memuat sekumpul kegiatan mendasarkan yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Nah, fungsi lembar kerja siswa LKS Andi Prastowo pada tahun 2011 205 sampai 206 menyatakan bahwa 4 fungsi LKS yaitu yang pertama, minimalkan peran guru tetapi memaksimalkan peran siswa. Nah, yang kedua, memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Yang keempat, memudahkan pelaksanaan mengajar kepada siswa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri lembar kerja siswa. Adapun ciri-ciri lembar kerja siswa ada sebagai berikut. Nah, yang pertama, LKS terdiri dari beberapa halaman. Yang kedua, LKS dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk dipergunakan oleh satuan tingkat pendidikan tertentu. Yang ketiga, di dalamnya terdiri uraian singkat tentang pokok bahasan secara umum, rangkuman pokok bahasan, puluhan soal-soal pilihan ganda, dan soal-soal lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan lembar kerja siswa atau LKS. Azhar pada tahun 1993 sampai 78 mengatakan bahwa LKS dibuat bertujuan untuk menuntun siswa agar berbagai kegiatan yang perlu diberikan serta mempertimbangkan proses berpikir yang akan ditumbuhkan pada diri siswa. LKS mempunyai fungsi sebagai urutan kerja yang diberikan dalam kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler terhadap pemahaman materi yang dapat diberikan. Nah, selanjutnya, macam-macam lembar kerja siswa. Menurut Azhar, ada 2 macam LKS yang dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, yang pertama, LKS tak berstruktur. Lembar kerja siswa tak berstruktur adalah lembaran yang berisi saranan untuk materi pembelajaran sebagai alat bantuan kegiatan peserta didik yang dipakai untuk menyampaikan pelajaran. Yang kedua, LKS berstruktur. Lembar kerja siswa berstruktur memuat informasi, contoh dan tugas LKS ini dirancang untuk membimbing peserta didik dalam satu program kerja atau mata pelajaran dengan sedikit atau sama sekali tanpa bantuan pembimbing untuk mencapai sarana pembelajaran. Nah, selanjutnya itu komponen lembar kerja siswa. Prastowo mengemukakan bahwa ada 6 komponen yang akan dicapai dalam penyusunan produk LKS yaitu, pertunjukan belajar. Ini berisi langkah bagi guru dalam menyampaikan bahan ajar kepada siswa dan langkah-langkah bagi siswa dalam mempelajari bahan ajar. Selanjutnya, kompetensi yang akan dicapai. LKS berisi standar kompetensi atau SK kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Selanjutnya yaitu informasi pendukung, berisi informasi tambahan yang dapat melengkapi bahan ajar hingga siswa semakin mudah untuk menguasai pengetahuan yang akan diperoleh. Selanjutnya, latihan komponen. Latihan merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada siswa untuk melatih kemampuan setelah mempelajari hasil belajar. Pembelajaran kegiatan. Lembar kegiatan adalah beberapa langkah, prosedur, cara pelaksanaan kegiatan tentu yang harus dilakukan siswa berkaitan dengan praktek. Nah, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan